لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu, bisa selalu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Hari ini kita lanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Semoga Allah selalu menjaga keistiqomahan kita untuk memanfaatkan sisa usia yang ada ini dengan memperbanyak amaliyah kita sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Dan insyaallah kajian-kajian hadis Rasulullah yang kita ikuti menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat yaumul hisab nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah, setelah kita mengkaji beberapa hadis di hadis Sahih Bukhari, lalu kita lanjutkan di Sunan Abu Dawud. Kali ini kita akan membaca hadis di Sahih Muslim. Sahih Muslim jilid kedua, Syarah Imam Nawawi. Ya, perlu saya jelaskan sedikit. Di kitab hadis itu, baik kitab yang 6 kutubus sittah maupun yang 9, ada dikenal istilah kitab hadis yang sahih, ada yang sunan, ada yang musnad. Yang sahih itu yang umum ada dua, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dengan derajat kesahihan yang paling tinggi. Artinya di dalam dua kitab hadis itu tidak ada hadis-hadis yang di luar hadis sahih, hadis hasan maupun hadis dhaif, ya. Semuanya sahih, ulama hadis bersepakat itu. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, insya Allah sudah aman, ya, karena pasti sahih menurut para ulama, bukan menurut saya. Setelah itu ada kitab sunan. Ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan An-Nasa'i, Abdurrahman An-Nasa'i, Abu Dawud itu Sulaiman As-Sijistani, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan At-Tirmizi. Kitab sunan itu adalah kitab hadis yang disusunnya tematik. Rata-rata para ulama, para pentakhrij hadis itu menyusun hadis kitab sunannya berdasarkan urutan seperti kitab fikih. Ada bab taharah, bab sholat, bab wudu, bab sholat, terus seperti kitab fikih. Yang berikutnya adalah kitab hadis yang disebut dengan musnad, seperti musnadnya Imam Ahmad. Itu juga kitab hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu selain ahli fikih juga sebagai ahli hadis. Kitab musnad itu disusun berdasarkan urutan para perawi, ya. Jadi hadis itu ada tiga kitab hadis itu ada 3 jenis.
kitab sahih, kitab sunan, dan kitab musnad. Ya Pak, itu bedanya yang sering kita baca. Yang kita baca dalam majelis ini adalah 6 yang dikenal dengan kitab Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan yang terakhir Sunan At-Tirmizi. Saya tidak baca kitab Ustadz Imam Ahmad karena banyak sekali ya, tapi saya punya kitabnya. Saya punya 7 kitab hadis asli. Baik, sekarang kita baca kitab Sahih Muslim. Nah, satu lagi tambahan, ketika kita membaca kitab-kitab sahih hadis, kita membutuhkan petunjuk para ulama untuk menjelaskan hadis-hadis itu. Karena kita tahu, seperti yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, seolah-olah kadang-kala kalau kita suka menemui hadis-hadis itu berkontradiksi, padahal bukan berkontradiksi, emang kita tidak mengerti saja penjelasannya. Atau di dalam hadis-hadis itu kita menemukan kata-kata yang tidak kita pahami maknanya. Maka dari itu kita membutuhkan sarah, kitab penjelasan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Kalau di Sahih Bukhari itu yang terkenal kitab sarahnya adalah kitab Fathul Bari. Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Asqalani. Saya juga punya kitabnya itu. Lalu ada kitab sarah Bukhari itu Irsadus Sari. Nah, kalau di Sahih Muslim yang terkenal itu sarahnya adalah Al-Minhaj, sarahnya Imam Nawawi. Nah, ini kitabnya ini nih, Sahih Muslim, sarahnya sarah Al-Minhaj. Baik, bab yang akan kita baca itu bab yang ringan tapi sering kita lalaikan. Ini mudah-mudahan peringatan buat kita semua ya, terutama yang udah agak-agak bagaimana gitu ya, yang agak-agak bongkok dikit lah gitu, yang udah siap-siap ya. Ini adalah tabungan pahala. Babul fadl salatu ala zanazah wattabaiha ya. Sekarang ini di Villa Pamulang nih, saudara-saudara kita suka musiman gitu perginya. Kalau pergi satu, besok ada lagi yang pergi, terus ada lagi yang pergi. Jadi kita perlu mengkaji satu bab ini, penting. Namanya bab fadilah salatu alal zanazah wattabaiha. Nah, dari judulnya itu udah ketahuan Pak. Bab tentang fadilah salat atas jenazah, tapi ada kalimat belakangnya, ini yang bagian penting, wattabaiha, mengikutinya, bukan mengikuti jenazah masuk ke lubang kubur. Kalau masuk ke lubang kubur mah nggak usah pakai diikutin, cuma ada jadwalnya masing-masing ya Pak Ut teh. Mudah-mudahan Pak Ut duluan dari saya, kan begitu. Ini kan gak ada urusan, itu mau urusan Allah. Kalau masalah pintu masuknya mah gak usah dipikirin Pak, mau yang duluan mau yang belakangan, yang penting ujungnya nanti setelah yaumul hisab kita selamat apa kagak, itu yang terpenting. Kalau masuk pintu masuknya mah pintu masuk lewat mana aja, apa kecemplung di kali, apa tenggelam di kali angke, beda-beda. Yang penting di ujungnya di yaumul hisab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, ini urusan tabaiha, urusan ngikutin jenazah. Biar kita yang pada banyak waktu memanfaatkan kesempatan ini. Dan nanti ada hadis yang cukup membuat kita bisa mengambil hikmah sebagai pelajaran. Dan saya bacakan hadisnya. Baik, hadis pertama nomor 1570. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Thahir wa Harmala ibnu Yahya
wa Harun ibnu Sa'id al-Aili qala Harun hadatsana wa qala akhbarana ibnu Wahab akhbarani Yunus an ibnu Shihab qala hadatsani Abdurrahman ibnu Hurmuz al-A'ras ana Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa ma qiratani qala mislu hatta yusalla mislu jabalaini azimaini. Ini bagian terakhir paling belakang yang penting saya ulangi ya. Wa ma qiratani qala mislu jabalaini azimaini. Itu yang bagian perlu dicatat biar pada ingat. Kira-kira artinya begini Bapak-bapak sekalian. Meriwayatkan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah ibnu Yahya dan Harun ibnu Sa'id al-Aili. Dia berkata, si Harun meriwayatkan kepada kami Akhran, mengabarkan kepada kami ibnu Shihab, mengabarkan kepadaku Yunus dari ibnu Shihab. Dia berkata, mengabarkan kepadaku Abdurrahman ibnu Hurmuz al-A'ras, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, si Abu Hurairah berkata, sahabat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man syahida zanazah. Nah, ini salah satu contoh, kita butuh penjelasan. Syahidah itu kan artinya menyaksikan. Seolah-olah kalimat bahasa Indonesia kalau diterjemahkan letterlock, man syahida zanazah, barang siapa yang melihat jenazah. Padahal maksudnya bukan itu, karena memang bahasa Arab itu, saya sudah pernah sampaikan dulu di majelis ini, bahasa Arab itu mustarakul lughah, satu kata artinya bisa banyak. Kalau syahid itu artinya melihat, menyaksikan sebagai saksi gitu ya. Tapi man syahida jenazah itu maksudnya siapa yang menghadiri rumah duka orang yang meninggal dunia, takziah itu maksudnya. Man syahida jenazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang datang takziah ke rumah orang yang meninggal dunia, orang muslim, hatta yushola alaiha, sampai dia mengikut mensolatkan jenazah itu, alaiha atasnya jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Jadi kalau bapak-bapak datang ke si fulan meninggal takziah, kalau ada kesempatan untuk sholat, ikut sholat jenazah, karena Rasulullah mengatakan melalui lisannya Abu Hurairah, falahu qiratun, dia akan mendapatkan pahala sebesar satu qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang hadir itu, hatta tudfana falahu qiratani, lalu dia hadir takziah sampai mengikuti sholat, dapat satu qirat. Lalu setelah sholat, hatta tatudfana, sampai dikebumikan, falahu qiratan, maka baginya dapat 2 qirat. Sholat 1 qirat, ikut ke makam 1 qirat. Itu kira-kira 1 qirat itu kalau sama harga bensin dibandingin, kira-kira bandingannya bagaimana Pak?
bandingin motor dari sini ke Sari Mulia apa nggak dari sini ke Parakan, bensin berapa ada nggak seliter bensin motor? Nggak ada. Udah gitu naiknya pakai boncengan lagi, setengah liter bagi 2 1/4 liter, cuman seliter Pertamax 12.390 bagi 4 3.000 lebih ya ongkosnya, sama angin-anginan, masuk angin pulangnya pakai balsem paling beri duit itu nggak Pak? Dapat 2 kirot Pak. Bapak tahu nggak 2 kirot itu berapa? Qila, lalu ditanyakan, wa ma kiratani, apa sih itu 2 kirot itu? Qala, lalu berkata si Abu Hurairah, mislu jabalaini azimaini. Mislu jabalaini azimaini. Azim artinya apa Pak? Besar, agung. Jadi 2 kirot itu seperti 2 gunung yang besar. Gunungnya gunung apa nih? Bapak lihat aja gunung yang besar. Kalau Gunung Sidur kan kagak besar. Orang bukan gunung, namanya doang. Apalagi Gunung Sahari, udah nggak mungkin besar ya kan? Kira-kira kalau di kita mah Gunung Salak aja, buasa bukan main tuh gedenya. Saya Pak Gatot dulu sering ke Gunung Salak. Gunung Salak Endau nyari apaan di sana? Ya Pak Gatot ya? Sering ke Gunung Salak dulu kan? Sering, sampai keder sampai sering. Nah, Pak Iwan juga pernah dulu dia. Berarti kalau berdasarkan hadis ini Pak, kalau kita sholatin jenazah tambah nganterin ke makam dapat 2 kirot. 2 kirot itu seperti 2 gunung yang besar pahala kita. Bapak bayangin aja sendiri, besar sekali pahala ya Pak ya. Nanti Bapak berpikir gini, kalau gitu gampang banget nyari pahala jadi orang Islam. Emang gampang Pak, nyari pahala itu di agama Islam itu gampang, jadi nggak ada alasan kita tidak mendapatkan pahala. Tapi jangan salah Pak, yang menggugurkan pahala juga banyak. Udah kita kumpulin berkirat-kirat, gugur lagi ya. Itu salah satu kelebihan balasan pahala dari orang yang melaksanakan sholat jenazah sekaligus mengantarkan ke makam. Yang berikutnya, hadis berikutnya, Rasulullah menyampaikan, kita bacakan hadisnya. Hadatsana Muhammad ibnu Hatim, hadatsana Bahyu, hadatsana Wahab, hadatsani Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shala ala janazah walam yatba'uha falahu kiratun fa in tabi'aha falahu kiratani. Kila wa ma kiratani qala asgharuhuma mislul Uhud. Nah ini penjelasannya beda lagi dikit. Kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Hatim, meriwayatkan kepada kami Bahzun, meriwayatkan kepada kami Wahab, meriwayatkan kepadaku Suhail dari ayahnya Suhail dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, man shala ala janazah, barang siapa yang sholat jenazah, walam yatba'uha, tapi dia tidak ikut ke makam nganterin, falahu kiratun, dia mendapatkan 1 kirat pahala. Sholat doangan, kagak pakai nganterin ke makam. Fa in tabi'aha falahu kiratan, barang siapa yang mengikutinya mengantar jenazah sampai ke makam, falahu kiratani. Qila wa ma kiratani qala asgharuhuma mislul Uhud.
Lalu ditanya, 2 qirat itu seperti apa sih? Tadi kan disebutin 2 qirat itu seperti gunung yang besar. 2 qirat itu seperti apa sih? Abu Hurairah menjawab, 2 qirat itu yang paling kecil dari 2 qirat. Jadi rupanya 2 qirat itu beda-beda ukurannya. Tetapi yang paling kecil daripada pahala 2 qirat itu mislu Uhud, seperti gunung Uhud. Itu yang paling kecil, Pak, ya. Jadi kalau Bapak pergi ke Arab Saudi ngeliat gunung Uhud, nah itu kira-kira yang paling kecil tuh kalau gue sholat habis itu nganterin ke makam, paling kecil pahala gue itu segede gunung Uhud itu, ya. Mungkin yang paling gede segede gunung gede kali, apa segede gunung Burangrang. Gunung Burangrang gede nggak Pak Gatot? Pak Gatot, gunung Burangrang gede kagak? Ah, kira-kira gunung Burangrang gede, ya. Yang paling kecil 2 qirat itu segede gunung Uhud. Jadi bapak-bapak sekalian, pekerjaan yang ringan pahalanya besar itu sholat jenazah. Salah satunya adalah sholat jenazah, lalu mengantarkan jenazah itu ke makamnya. Bapak-bapak, itu hal-hal seperti itu jangan diremehkan ya Pak. Itu secara psikologi Pak, bagi keluarga yang meninggal dunia nih, sahibul musibah, itu sangat berarti Pak. Entah bapak udah pernah merasakan apa belum gitu. Ya saya udah pernah merasakan ya, karena keluarga saya sudah banyak yang meninggal. Ayah ibu saya udah nggak ada, abang saya udah nggak ada. Begitu kita lihat yang hadir itu banyak ikut ke makam, itu sedikit menghibur sahibul musibah. Ya, kalau yang hadir itu sedikit ogah-ogahan, tidak menunjukkan antusias, itu biasanya sahibul musibah bertambah sedih. Jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita di Villa Pamulang ini, dimanapun lah ya, ada yang sedang kedukaan, usahakan kita takziah, minimal usahakan ikut sholat, karena itu berefek kepada si jenazah. Tentu dengan niat yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa aneh-aneh, tanpa pemikiran yang aneh-aneh, ya, yang ikhlas, karena ikhlas itu modal utamanya. Lalu kalau bisa kita ada waktu ikut mengantarkan ke makam, kita antarkan, karena itu secara psikologis itu sangat mempengaruhi sekali si sahibul musibah. Jelas ya bapak-bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadatsana Syu'ban ibnu Furuz, hadatsana Jarir, hadatsana Nafi, qala qila ibnu Umar, inna Aba Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tabi'a zanazah falahu qiratun minal ajri. Faqala ibnu Umar, aksara alaina Abu Hurairah faba'asa ila Aisyah fasa'allaha fasadaqat Abu Hurairah. Faqala ibnu Umar, laqad faradna fi qiratan katsiran. Nah ini yang penting nih. Omongannya Ibnu Umar bilang begini, Abdullah Ibnu Umar maksudnya, Abdullah anaknya Umar Ibnu Khattab, seperti Abdullah Ibnu Umar. Faqala Ibnu Umar, laqad faradna fi qararitan kasiratan. Artinya begini, meriwayatkan kepada kami Syu'ban ibnu Furuh, meriwayatkan kepada kami Jarir, meriwayatkan kepada kami Nafi, dia berkata, qila ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, inna Aba Hurairah yaqulu, dikatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya Abu Hurairah berkata. Jadi sahabat menyampaikan kepada Abdullah Ibnu Umar bahwa
Abdullah ibnu Umar, ini Abu Hurairah pernah ngomong, kira-kira begitu bahasa kita. Apa omongannya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tabi'a zanazah falahu kiratun minal ajri. Jadi kata Abu Hurairah, dia mendengar dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mengantarkan jenazah ke makamnya, falahu kiratun minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kirat. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, aksara alaina Abu Hurairah. Ini hadis yang begini nih, ucapan Rasulullah yang begini nih, yang banyak menyampaikan ini si Abu Hurairah aja, kata Ibnu Umar nih. Jadi ada orang ngomong kepada Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah pernah ngomong begini, kata Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah, barang siapa yang mengantarkan jenazah ke makamnya, dia akan mendapatkan pahala 1 kirat. Ini nggak sholat ya, cuma nganterin doang. Lalu Abu Umar nyaut, emang ini hadis-hadis begini yang banyak nyampain Abu Hurairah doang? Itu kurang lebih. Faba'asa ila Aisyah fasa'alaha fasadaqat Abu Hurairah. Lalu Abdullah ibnu Umar mengutus seseorang menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan kebenaran ucapannya Abu Hurairah. Maka diutuslah orang, coba tanya sama istri Rasulullah, benar tidak Rasulullah pernah ngomong begini-begini seperti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Faqala ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah benar. Pasadaqat, kata Aisyah, ya benar, Rasulullah pernah ngomong kepada Abu Hurairah begini. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, laqad faratna fi kiraritan kasiratin. Setelah Abdullah ibnu Umar mendengar bahwa ucapan Abu Hurairah itu benar tentang mengantarkan jenazah ke makam itu mendapatkan pahala 1 kirat, maka Abdullah ibnu Umar berkata, sungguh kita telah banyak meninggalkan kirat-kirat, sungguh kita telah banyak melewatkan kirat-kirat. Ya, ini pelajaran bagi kita ya bapak-bapak sekalian. Jangan-jangan kita itu adalah salah satu yang seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar. Kita telah banyak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kirat-kirat. Jadi di sisa usia kita yang ada ini, sebelum kita juga adalah bagian dari salah satu yang diantarkan itu, bahkan kita bakalan dianterin juga tuh Pak. Kecuali kalau bapak-bapak kagak mau dianterin, ya dianterin mah ambulan doang. Mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk mengambil 2 kirat. Jangan seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Sungguh kita telah melewatkan banyak kesempatan untuk mendapatkan kirat. Baik, ada hadis berikutnya kita baca, agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa itu? Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, hadatsana Abdullah ibnu Yazid, hadatsani Haywat, hadatsani Abu Sakhar an Yazid ibnu Abdullah ibnu Qusaid annahu hadasahu Daud ibnu Amir ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas hadasahu an abihi annahu kana qa'idan inda Abdullah ibnu Umar idza tala'a hubbab sahibul maksurah faqala ya Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah ibnu Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kharaja ma'a janazah
wa min yatbi'aha wa shala 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfana kana lahu kiratani minal ajri kulu kiratin mislu Uhud wa man shala 'alaiha summa raja'a kana lahu minal ajri mislu Uhud. Fa arsala Ibnu Umar Khubaban ila Aisyah yaz'aluha an qauli Abi Hurairah summa yarji'u ilaihi fayukhbiruhu maqalat wa akhadha Ibnu Umar quddah minal hasba' wal masjidi yuqalubaha fi yadihi hatta raja'a ilaihi rasulu faqala qalat Aisyah sadaqat Abu Hurairah fadaraba Ibnu Umar bil hassa alladhi kana fi yadihi al-ardi summa qala laqad faradna fi qararitan katsiratin kiraratin katsiratin. Ini agak panjang, kira-kira artinya begini Pak, ini lengkapnya ya. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Nuhmair, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Yazid, meriwayatkan kepadaku Haywat, meriwayatkan kepadaku Abu Sakhar dari Yazid ibnu Abdullah ibnu Qusaid, bahwasanya dia meriwayatkan ana Daud ibnu Amir ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas hadasahu, bahwasanya Daud ibnu Amir ibnu Abi Waqqas meriwayatkannya dari ayahnya an abihi annahu qaidu inda Abdullah ibnu Umar. Si Daud itu lagi duduk-duduk di dekat Abdullah ibnu Umar di dalam masjid Nabi. Idza tala'a Khubbab sahibul maksurah, ketika datang seorang sahabat lain yang bernama Khubbab. Ini si Daud lagi duduk-duduknya sama Abdullah ibnu Umar di Masjid Nabawi, lalu datang orang lain yang namanya Khubbab, lalu menegur Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah ibnu Umar, ala tasma'u ma yaquluna Abu Hurairah. Abdullah, ente dengar nggak apa yang disampaikan sama Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah begini, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Abu Hurairah begini, bahwasanya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, man kharaja ma'a zanazah, man kharaja ma'a zanazah, barang siapa yang keluar bersama jenazah, maksudnya itu dia nganterin gitu, ikut mendampingi, ikut mengantarkan, ya betiha wa shala 'alaiha, dia ikut mengantarkan jenazah dan ikut mensolatkannya. Summa tabi'aha hatta tudfana, lalu dia juga mengantarkan sampai ke makamnya. Kana lahu kiratani, maka orang itu mendapatkan pahala 2 kirat. Kata Abu Hurairah, dia mendengar dari Rasulullah, barang siapa yang keluar bersama jenazah, artinya mengantarkan jenazah, lalu ikut mensolatkan di Masjid At-Taubah, lalu ikut nganterin ke Sari Mulia atau ke Parakan atau ke Pondok Petir, dia dapat 2 kirat minal ajri kullu kiratin mislu Uhud, setiap satu kirat itu seperti gunung Uhud. Pokoknya begitulah ya, kita usah ngebayangin gedenya berapa gitu. Wa man shala 'alaiha summa raja'a kana lahu minal ajri mislu Uhud. Tapi barang siapa yang cuma sholat, habis sholat dia pulang kagak nganterin, dapat 1 doangan gunung Uhud. Di gunung Uhud kalau dapat 1 juga lumayan ya Pak. Nah, Pak arsala Ibnu Umar Khubaba ila Aisyah. Ibnu Umar rupanya tidak mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah. Dia mau ngecek bener kagak sih Rasulullah ngomong begini sama kepada Abu Hurairah. Maka Abdullah ibnu Umar mengutus si sahabat yang bernama Khubab tadi untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha.
Yas'aluha an qauli Abu Hurairah. Tujuannya untuk menanyakan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Summa yarji'u ilaihi fayukhbiru ma qalat. Akhadha Ibnu Umar qabdatu minal hasbah. Ini Abdullah Ibnu Umar nih saking ini mungkin dari kesel kali ya Pak. Abu Hurairah ngomongin orang nganterin jenazah mulu, tapi kok gua agak denger gitu. Diutus orang sambil nungguin orang yang balik, Abdullah Ibnu Umar tuh ngepelin pasir Pak. Dulu di Masjid Nabi itu bawahnya pasir, bukan karpet kayak begini ya, lantainya pasir ditutupin sama pelepah kurma, kepel-kepel. Yuqbalahu fi yadihi, dikepal-kepal itu pasir. Hatta roja'a ilaihi rasulu, maka setelah itu orang yang diutus itu datang. Faqala, dia menyampaikan sebab, Abdullah Ibnu Umar, ternyata yang disampaikan Abu Hurairah itu kata Aisyah bener, emang dapat 2 qirat, kurang lebih begitulah. Sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah itu omongannya benar, emang dia dengar dari Rasulullah. Fadaraba Ibnu Umar bil khassah. Itu pasir yang lagi dikepal-kepal sama Abdullah Ibnu Umar, dia saking keselnya Pak, dilempar ke gini, prak, ke tanah. Fadaraba itu artinya mukul, tapi bukan mukul, maksudnya ngelempar ya. Ini makanya hadis itu butuh penjelasan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahasa Arab itu mustalahul lughah, satu kata maknanya banyak. Itu pasir yang lagi dikepal-kepal dilempar ke tanah, ke lantai masjid, prak. Fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladzi kana yadihi. Ibnu Umar ngelemparin itu pasir yang ada di tangannya, alladzi kana yadihi, prak. Summa qala, lalu sambil dia berkata, laqad faratna fi kiraritan katsirah. Mungkin dia menyesal ya Pak, sungguh kita telah banyak melewatkan kirat-kirat. Setelah Abdullah Ibnu Umar tahu bahwa ternyata mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke makamnya itu pahalanya besar, dia sedikit menyesal. Pasir yang lagi kual-kual itu langsung dilempar, laqad kafaratna kiratan katsiran. Sungguh kita telah banyak melewatkan kirat-kirat. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini adalah pelajaran bagi kita, kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pahala, dan efek sosial serta efek psikologinya memang sangat besar ya. Abdullah Ibnu Umar saja menyesal, mungkin dia masih kurang banyak nganterin jenazah yang meninggal dunia ya, sampai mengatakan laqad faratna fi kiraritan katsira. Sungguh kita telah banyak melewatkan kirat-kirat. Kalau kita ada kesempatan untuk mengantarkan jenazah, antarkanlah. Itu hadis yang berhubungan dengan mensolatkan dan mengantarkan jenazah ke makamnya. Dan dalam pelajaran hidup itu Pak, itu orang yang dimakamkan itu banyak pelajaran yang kita bisa ambil untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan menyusul si almarhum juga sama-sama masuk ke lubang kubur. Kalau saya nganterin ke Sari Mulia itu, saya udah 2 kali ngomong sama yang gali lubang itu, bang, kalau kira-kira saya nyampe kemari lubangnya rada gedean dikit. Emang bapak badannya ini bapak lebarnya 60 cm, 60 cm masih kagak muat, semeter kira-kira lebar. Ya boleh Pak, ntar ahli keluarga bapak ngasih tahu. Ya udah, ntar anak saya ngasih tahu kali. Iya. Boleh deh bayarnya mahalan dikit. Saya agak minta bayarin sama masjid, tenang aja insya Allah. Jadi takabur. Canda Pak, yang lempengan ini mah bercanda saya. Satu kali lah. Satu hadis lagi.
Kalau yang lain apa dia kecil-kecil badannya ya. Kalau ala udah pakai kren aja udah repot amat. Kalau Pak Edi 1,5 dia. Oh saya 2 ada 1 senti. Kalau kagak ada yang gotong terus saya jalan diri aja gampang. Bapak ngikutin di belakang. Canda Pak. Baik, satu hadis lagi. Nah, besok kita lanjutin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Husain ibnu Iyas, hadatsana Ibnu Mubarak, akhbarana Salam ibnu Abi Mati an Ayub an Abi Kilabah an Abdullah ibnu Yazid radiu Aisyah radhiyallahu an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min maitin yusalla alaihi umatun muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syub'u fihi. Kira-kira hadisnya begini artinya ya. Meriwayatkan kepada kami Hasan ibnu Iyas, meriwayatkan kepada kami Ibnu Mubarak, mengabarkan kepada kami Salam ibnu Abi Muti dari Ayub, dari Abi Kilab, dari Abdullah ibnu Yazid radiu Aisyah. Abdullah ibnu Yazid ini adalah saudara sesusuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min maitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan. Kata Rasulullah begini, barang siapa mayit yusalla alaihi ummatun minal muslimina, yang disolatkan atas mayit itu orang-orang muslim, maksudnya orang-orang muslim sholat atas mayit itu, yablughuna mi'atan, yang sholat kira-kira jumlahnya 100 orang, 100 Pak, kulluhum yasfa'una lahu. Nah tapi ini ada catatannya penting ya Pak, kulluhum, dari 100 orang yang sholat itu kulluhum yasfa'una lahu, dia berdoa dengan ikhlas atas mayit ini, illa syufa'u fihi, maka Allah akan terima doanya, akan ampuni semua, akan ampuni kesalahan-kesalahannya, akan terima doa orang-orang yang sholat. Jadi kata Rasulullah, kalau ada 100 orang muslim yang mensolatkan jenazah saudaranya sesama muslim, lalu 100 orang itu berdoa dengan ikhlas, ya bukan semuanya berdoa, maksudnya ada yang mimpin, dia mengaminkan, kulluhum yasfa'una lahu, semuanya yasfa'una lahu, mendoakannya gitu ya, kira-kira bahasa Indonesianya, illa syub'u fihi, maka Allah akan terima doanya, akan ampuni kesalahannya ya. Itu bukan 40 Pak, 40 lain lagi hadisnya, besok kita lanjutin ya. 100 berdoa semua dengan ikhlas, narasi hadisnya Allah akan terima doanya. Tetapi kalau 40 narasinya bukan begitu, boleh jadi Allah akan terima doanya, tapi kalau yang 100 Allah akan terima doanya, pasti lebih, persentasinya lebih besar ya, peluangnya lebih besar. Narasi hadisnya bunyinya begitu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu udah terlalu banyak, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sudah parkir di salah satu masjid mau sholat Jumat, tapi karena saya tahu ada kirot, saya datang ke sini. Saya tidak kenal sama almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak apa yang tadi Bapak sampaikan, saya menyimpulkan bahwa
lebih banyak manfaat sholat jenazah dan mengantarkan jenazah itu pahalanya kepada kita yang masih hidup lebih banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa pengaruh yang sangat signifikan terhadap jenazah dari banyaknya jumlah orang yang mensolatkan? Ada pengaruh nggak Pak jumlah orang yang mensolatkan? Nah, saya menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Sebagian besar atau sesering mungkin sholat jenazah itu dilakukan itu pada sholat wajib. Jarang sekali ada sholat jenazah yang dilakukan waktunya tidak setelah sholat wajib. Ada tapi jarang. Nah, biasanya orang yang biasanya sholat jenazah yang dilakukan tidak pada sholat wajib itu adalah memang orang-orang yang datang untuk niatnya sholat jenazah. Itu semuanya akan sholat jenazah. Tetapi bagi yang sholat jenazah dilakukan seperti kemarin pada sholat Jumat, itu ada yang tidak ikut sholat. Nah, saya dalam hal ini yang pertama tadi pertanyaannya itu ya Pak, sejauh mana dampak pengaruhnya signifikan terhadap jenazah dari jumlah banyaknya orang yang mensolatkan. Yang kedua adalah, tapi ini maaf ya Pak, saya menghimbau saja gitu Pak. Kan apa yang Bapak sampaikan tadi bagus sekali. Bagaimana kalau ke depan ketika ada sholat jenazah di masjid kita tercinta ini, tolong disampaikan dulu kepada jamaah bahwa setelah sholat ini akan dilakukan sholatnya, dan sholat jenazah itu memberikan pahala kepada kita. Jadi bagi orang-orang yang belum sempat mendengar apa atau mengetahui apa yang tadi Bapak sampaikan, mereka yang tadinya punya tidak punya sholat, mereka menyempatkan waktu sedikit untuk juga ikut mensolatkan. Satu. Yang kedua adalah saya pernah itu menyaksikan Pak, pada setelah sholat itu, maaf ya, imamnya itu mendahulukan zikir Pak, sehingga pada akhirnya jumlah jamaah tadi sudah banyak sekali berkurang Pak. Sudah banyak sekali berkurang. Nah, saya melihat kemarin, saya kebetulan saya di sini, saya melihat Bapak langsung mengambil alih untuk meminta keranda dimajukan segera ke depan sehingga sholat jenazah itu. Nah, pertanyaan kedua adalah sebaiknya itu dilakukan sesegera mungkin sholat jenazah atau menyelesaikan dulu zikir dan doa dan segala macam. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana juga kalau kita mungkin agak fikih ya Pak ini ya. Jadi kalau ada sholat jenazah, kita begitu selesai salam langsung saja dimajukan jenazah itu Pak, sehingga jumlah orang yang mensolatkan ini tadi hubungannya ke pertanyaan satu menjadi lebih banyak, yang jika itu memang mempunyai dampak signifikan terhadap jenazah. Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih Pak Efril. Ada dua pertanyaan penting tapi ada 4 poin. Poin yang pertama, Pak Efril sholat kemarin walaupun tidak kenal dengan almarhum. Memang di dalam Islam kita tidak perlu kenal Pak, karena hadisnya Anda tidak perlu sholat kalau kenal. Siapapun orang muslim yang kita tahu sedang berduka dan akan disolatkan, kita harus mengikuti sholatnya, pahalanya besar. Jadi nggak perlu kenal ya Pak, jelas seperti Pak Efril udah benar tindakannya itu. Lalu yang kedua, itu kan 2 qirat, 1 qirat itu buat kita yang mensolatkan, lalu buat jenazah apa manfaatnya? Itu di hadis yang terakhir saya bacakan. Kalau ada 100 orang yang berdoa dengan ikhlas, pahalanya pasti diampuni. Pasti itu Pak. Kalau ada 40 orang yang ikut sholat dan berdoa dengan ikhlas, boleh jadi diampuni. Itulah manfaat buat si jenazah. Itulah bakti kita terakhir ya. Itu benar. Itu yang jelas siapa yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih diutamakan? Saya pernah ngambil contoh satu nih. Satu nyata contohnya waktu Pak Edi Syam wafat. Kan itu malam. Saya putuskan bila perlu kalau memang darurat habis Isya langsung sholat jenazah, sebagian mengantarkan ke makam, sebagian sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sunnah, sedangkan mengantarkan jenazah, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Mana yang lebih utama Pak? Fardu kifayah. Itu menjawab pertanyaan Pak Efril. Memang saya juga suka ketemu tuh Pak, mungkin karena tradisi kali ya Pak.
Dia zikir dulu habis sholat Jumat, sholat zikir. Akhirnya orang yang nunggu-nunggu mungkin mau pergi, mau apa. Kalau saya udah 2 kali, saya bilang dulu yang sebelumnya juga gitu, stop, langsung saya ambil alih. Karena ini fardu kifayah, harus kita dahulukan ini. Ya, itu jawab pertanyaan kedua. Jadi dia tobah, nanti DKM-nya mentradisikan itu ya, dahulukan yang fardu kifayah daripada yang sunnah. Karena zikir itu sunnah gitu. Jelas ya Pak? Lalu poin yang keempat nih, usulan dari Pak April bener. Jadi nanti si MC-nya kalau memang kita lagi lempengan sholat Jumat, sholat zuhur, sholat maghrib, atau sholat apalah ya, sholat makdoh yang wajib, sampaikan dulu nanti bapak-bapak, para hadirin jamaah, kita mau melaksanakan sholat jamaah jenazah, mohon keikhlasannya, tambahinlah sedikit bumbu-bumbu pahalanya menurut hadis Rasulullah begini biar orang punya semangat gitu. Jelas ya Pak? Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.